Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 yang Ustazah cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cinta dan kedudukannya di dalam Islam. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita semuanya diberikan sebuah naluri atau gharizah yang dengan naluri itu membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Yang pertama adalah gharizah at-tadayyun, yaitu naluri untuk menuhankan Sang Khalik atau pencipta kita. Kemudian yang kedua itu adalah gharizah baqa. Gharizah baqa itu adalah naluri untuk mempertahankan diri, sebuah naluri yang kita itu ingin diakui keberadaan kita di hadapan orang lain, prestasi kita itu dihargai, eksistensi kita itu berarti atau bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah gharizah nau, yaitu sebuah naluri untuk mencintai, menyayangi, memiliki, melindungi, dan sebagainya. Naluri ini dimiliki oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, atau anak-anak kepada orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman sebaya, ataupun antar sesama kita, gitu ya. Kemudian anak-anakku semuanya, ini anak-anak mungkin sudah masuk ke masa remaja ya, yang biasanya ditandai dengan pubertas ya. Jadi ciri-ciri pubertas itu ada dua, ada ciri-ciri primer dan ada ciri-ciri sekunder. Terkadang ciri-ciri sekunder ini muncul lebih dulu sebelum ciri-ciri primer ya. Salah satu ciri-ciri sekunder itu adalah dengan munculnya perasaan suka terhadap lawan jenis kita ya, sebagai tanda-tanda bahwa kita ini sudah mulai muncul perasaan suka terhadap lawan jenis kita. Diantaranya adalah kita merasa kagum, tunduk, dan berharap kepadanya. Jadi kita mengagumi kebaikannya, mengagumi caranya berkata atau bertingkah laku dan sebagainya. Kemudian selalu mengingat yang dicintai ya. Jadi dimanapun, sedang apapun, dan kapanpun kita selalu terbayang. Kemudian gemetar saat disebut namanya. Jadi terkadang sebenarnya nama itu diperuntukkan bagi yang lain, tapi karena sama itu hati kita itu jadi ikut tergetar. Sering membaca atau mengulang surat cintanya ya. Kalau zaman dulu pakai kertas gitu ya, zaman sekarang ini kertas sudah tidak up to date lagi ya. Kita pakai WA, pakai SMS, ya, pakai pesan-pesan yang lainnya gitu ya. Kemudian berusaha meraih hatinya. Jadi kita berusaha untuk menyukai apa-apa yang dia sukai, dan kita juga berusaha untuk menghindari apa-apa yang dia benci. Kemudian rela berkorban dan selalu rindu untuk bertemu. Nah, anak-anak, sebenarnya untuk tanda-tanda cinta ini seharusnya diberikan oleh makhluk kepada Sang Khalik atau penciptanya ya. Namun seringkali tanda-tanda ini malah muncul dari kita ya, dari kita sebagai manusia itu terhadap manusia lainnya. Maka dari itu kita terus belajar bagaimana untuk bisa memunculkan rasa cinta itu utamanya kepada Sang Khalik. Dan kalaupun belum bisa sepenuhnya, maka kita mencintai saudara-saudara kita, mencintai sesama manusia itu atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anak, sebagaimana yang tadi Ustazah sampaikan, bahwa
cinta itu memiliki tingkatan. Yang pertama adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada manusia, dan yang ketiga adalah cinta kepada benda atau makhluk lainnya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menempati nomor 1 di antara cinta-cinta yang lainnya. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bahwa mencintai Allah, sesuatu yang tidak tampak oleh mata kita, itu memang sulit. Namun tidak menutup kemungkinan ya, kita mencintainya dengan mengenalnya lebih jauh ya. Mengenalnya lebih jauh melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyahnya. Tentunya ini berproses ya, artinya kita sebagai manusia ini terus belajar untuk bisa mencintai Allah itu di atas yang lainnya. Kemudian yang kedua, cinta kepada manusia. Yang pertama adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya, bahkan hingga akhir hidupnya ketika beliau mau meninggal gitu ya, itu yang terucap dari mulut beliau adalah ummati ummati, yang artinya adalah umatku. Ini menunjukkan bahwa betapa cintanya Rasulullah itu kepada umatnya, hingga di akhir hidupnya beliau masih memikirkan bagaimana umatnya kelak setelah beliau tiada. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat Islam begitu ya, kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Kita berusaha untuk mencintai beliau dengan meneladaninya. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada ayah ibu ya. Cinta kepada ayah ibu adalah cinta yang abadi, yang akan terus dibawa sampai mati. Sebagaimana sebuah hadis bahwa ketika anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian anak-anak, cinta yang berikutnya adalah kepada sesama muslim ya, baik itu muslim yang ada di Eropa, di Amerika, di Afrika ya, dimana antar sesama muslim itu ibarat satu tubuh ya. Jadi apabila ada satu atau saudara-saudara muslim kita di negara lain itu didolimi, kemudian merasa tersakiti, maka kita juga ikut merasakan sakitnya. Kemudian selanjutnya adalah cinta kepada lawan jenis. Ini seiring dengan perkembangan masa pubertas. Jadi adalah suatu hal yang wajar anak-anak jika di usia-usia kita yang sudah mulai memasuki pubertas ini mulai menyukai lawan jenis kita. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada benda atau makhluk lainnya. Biasanya kalau anak-anak perempuan itu suka pada barang-barang yang antik, yang cantik gitu ya, misalnya pita rambut, jilbab, terus pakaian dan lain sebagainya. Kita juga mencintai makhluk Allah lainnya seperti binatang ya, binatang kesayangan, tanaman dan lain sebagainya. Selanjutnya anak-anak coba kalian sebutkan 5 orang yang kamu cintai saat ini ya. Kemudian selanjutnya coret salah satu yang ada di posisi nomor 5 ya, yang kamu cintai di nomor 5. Demikian seterusnya hingga tersisa satu nama yang paling kamu cintai. Siapa dia ya? Seharusnya
Seharusnya satu nama yang paling kita cintai itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita menomorsatukan Allah di atas yang lainnya. Ada sebuah ini ya, demonstrasi yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi coba anak-anak siapkan sebuah toples besar ya. Kemudian di dalam toples itu anak-anak masukkan batu-batu besar. Setelah itu anak-anak masukkan kerikil atau batu-batu kecil. Pertanyaannya adalah, apakah kerikil itu bisa masuk? Insya Allah bisa ya. Kerikil itu masih bisa masuk melalui celah-celah yang ada di batu besar tersebut. Kemudian setelah itu anak-anak masukkan pasir. Nah, ternyata pasir itu juga masih bisa masuk menyelinap melalui celah-celah yang ada pada batu dan kerikil. Dari simulasi ini anak-anak kita bisa belajar bahwa ketika kita mengutamakan yang besar, maka yang kecil itu secara otomatis akan lewat ya. Jadi ketika kita menomorsatukan Allah yang maha besar, maka permasalahan kecil-kecil itu akan bisa diatasi dengan mudah. Baik anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya terkait dengan dinamika cinta remaja, saat ini kita menghadapi sebuah godaan yang luar biasa ya, dari media atau perkembangan IT yang ada di sekitar kita. Kalau dulu zaman kami guru-guru itu permainannya di masa kecil itu lebih banyak ke alam ya. Jadi kita bermain lompat tali, kita bermain rumah-rumahan dari tanah, kita bermain gubak sodor dan lain sebagainya. Pada saat itu televisi belum ada, kalaupun ada itu kita harus pergi ke rumah tetangga dan tayangnya juga tidak setiap hari ya. Nah, sementara ini kalau kita lihat media, baik itu televisi, HP ya, kemudian media sosial dan lain sebagainya, ini luar biasa memberikan pengaruh kepada anak-anak kita, utamanya yang di usia remaja ya. Dan ketika mereka ini kurang pengetahuannya terhadap agama, terkadang anak-anak ini menjadikan tontonan ini sebagai tuntunan ya. Jadi kita boleh melihat tontonan, akan tetapi kita juga harus bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak gitu ya. Termasuk yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai kita ini meniru bagaimana gaya hidupnya remaja-remaja borjuis, bagaimana mereka itu berpakaian yang mungkin kurang syar'i gitu ya, bagaimana mereka itu bergaul dengan sesamanya gitu ya, yang mungkin itu tidak pantas untuk kita tiru. Kemudian anak-anak, cinta kepada lawan jenis itu adalah suatu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah justru ketika kita itu mencintai sesama jenis ya. Saat ini berkembang sebuah komunitas yang disebut dengan LGBT ya. Ini komunitas ini anggotanya banyak sekali, luar biasa. Kalau anak-anak klik di Facebook gitu ya, itu anak-anak ketik LGBT komunitas itu anggotanya ada sekitar 20-an juta ya. Jadi ini sudah berkembang di seluruh dunia, dan biasanya mereka ini menyasar anak-anak remaja yang masih di usia sekolah. Jadi pada awalnya kita itu biasa-biasa saja, mereka juga menampilkan wajah yang simpatik, yang merangkul gitu ya. Akan tetapi lama-kelamaan tanpa kita sadari, kita ini dibawa ke dalam alam bawah sadar ya, dimana setelah itu kita melihat bahwa bermesraan, berciuman dengan sesama jenis itu suatu hal yang biasa.
Kita bisa belajar dari kisah Nabi Lut alaihi salam, kaum Sodom ya, di mana kaum itu menyukai sesama jenis. Kemudian Allah mengazab mereka dan dengan sebuah petir ya, yang seketika kemudian mereka ini meninggal di tempat ya. Jadi ada yang meninggal dalam posisi telanjang, ada yang sedang berpelukan, ada yang sedang mandi, sedang makan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa azab itu terjadi dengan sangat cepat dan mereka belum siap ya. Mudah-mudahan kita terjaga dari pergaulan yang merusak. Kemudian anak-anak, cinta remaja itu ibaratnya itu seperti cinta monyet. Jadi ketika di SD itu kita naksir ke si A misalnya ya, ketika SMP itu bisa jadi berubah, bisa jadi kita ini jadinya naksir ke si B, ketemu si C naksir si C dan sebagainya gitu ya anak-anak. Jadi perasaan kita untuk mencintai seseorang itu berubah-ubah, makanya kita tidak boleh mencintai itu sepenuhnya, artinya kita mencintai itu yang sedang-sedang saja gitu ya. Jangan sampai kita itu cinta mati. Artinya cinta mati itu kalau nggak sama dia mendingan saya mati aja ya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus bisa menempatkan cinta itu pada porsi yang semestinya ya. Kita harus menjadi muslim atau muslimah yang kuat, yang tidak mudah diumbang-ambingkan oleh perasaan cinta gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, mungkin itu ya yang bisa Ustazah sampaikan pada Islamic Studies Online hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.